Satu bahan rahasia ini ubah daging biasa jadi hidangan yang bikin piring nasi kosong dalam sekejap. Hai guys, apa kabar kalian? Sepertinya udah lama banget aku nggak makan daging enak nomor 3 versi aku. Apalagi dimasak dengan bumbu yang paling khas di kampungku. Kebetulan hari ini aku nggak masak sendiri ya. Soalnya teman-teman lagi main kesini pas sore ini. Seperti biasa ya guys, kalau masak ramai-ramai itu tuh pasti kita gotong royong untuk menyiapkan bumbunya. Nah guys, aku bagian bersihin daging dan mengupas bumbu-bumbu. Sementara teman-temanku menyiangi bahan pendamping yang menjadi ciri khas masakan daerahku. Sambil nyiapin bahan masakan, aku mau cerita satu rahasia bumbu yang bisa bikin daging biasa berubah menjadi lauk yang bikin piring nasi cepat habis. Ini dia si daun ubay. Daun ubay ini adalah ciri khas masakan kampungku yang selalu hadir kalau dimasak dengan daging, apalagi kalau dicampur dengan daging tupai. Kombinasinya mantap banget. Sebenarnya aku udah sering masak dengan daun ubay di video sebelumnya, tapi buat yang belum tahu, daun ubay itu sejenis daun salam. Bentuknya mirip banget, cuma aromanya berbeda. Aromanya tuh susah dijelaskan, sedikit gurih, nggak pahit, dan wangi khas yang bikin masakan langsung terasa istimewa. Jadi tuh masakan kampung memang punya ciri khas yang selalu hadir, tidak ribet, tidak banyak gaya, tapi rasanya kuat dan membekas. Bumbunya pun berasal dari tumbuhan liar yang ada di alam sekitar. Semua dimasak sederhana tapi penuh rasa karena sudah terbiasa dan tahu caranya guys. Bagi orang kampung daerah kami, ini tuh bukan hal yang aneh, justru sudah biasa. Daging tupai memang paling cocok dimasak dengan bumbu seperti ini karena rasanya gurih dan sedikit manis. Bumbunya itu bisa meresap ke serat daging. Itulah kenapa masakan ini tuh jadi ciri khas, bukan karena aneh atau langka, tapi karena memang paling pas dan cocok dimasak dengan daging-dagingan. Resep ini tuh bukan muncul tiba-tiba loh guys. Dari dulu orang tua sudah memasaknya dengan cara yang sama, tidak pernah ditulis, tidak pernah ditakar, tapi selalu diingat. Jadi tuh waktu kami kecil dulu, kami hanya melihat dari samping dapur, mendengar cerita sambil memperhatikan tangan yang terus mengaduk wajan. Lama-lama cara memasak itu terekam sendiri. Nah, sambil menunggu masakan matang, biasanya cerita pun berlanjut tentang masa dulu yang serba susah, tentang berburu di hutan, tentang makanan bersama setelah seharian bekerja, seperti menoreh getah dan panen padi. Masakan ini tuh selalu hadir di momen-momen tertentu, bukan cuma untuk mengenyangkan perut, tapi juga untuk mengumpulkan orang. Jadi tuh lama-kelamaan masak daging dengan bumbu kampung daun ubay ini bukan sekedar menu, tapi lama-kelamaan berubah menjadi tradisi. Lalu biasanya dimasak saat keluarga berkumpul ataupun saat tamu datang. Ini merupakan tradisi yang hidup bukan karena dipaksa, tapi karena terus dilakukan. Jadi selama masih ada yang menyalakan api, mengaduk wajan dan bercerita saat memasak, masakan kampung ini akan tetap ada. Dan resep ini akan turun-temurun dan terus berjalan dari generasi ke generasi berikutnya, menjaga rasa dan cerita agar tidak hilang. Sampai kelupaan untuk cerita masaknya. Jadi untuk bumbunya sendiri aku pakai bumbu dasar saja, ada bawang-bawangan dan cabai-cabean. Bumbunya dihaluskan, termasuk juga dengan daun ubaynya ikut dihaluskan juga. Setelah itu bumbunya